Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kebenaran harus disampaikan sekalipun pahit, terlepas mau menerima, memahami, mengimani atau tidak. Saya sudah lepas kewajiban sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT bahwa salah satu kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran. Allah SWT berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 22-23, surul lazina zulamu wa azwajahum wa makanu ya'budu namin dunillahi fahduhum ila sirotil jahim. Yang artinya, ketika hari kiamat tiba, semua manusia dikumpulkan di hadapan Allah SWT, dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang beriman dan kelompok yang tidak beriman atau kufur terhadap Allah SWT dan tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Kepada para malaikat Allah diperintahkan untuk menggiring mereka semua yang tidak beriman kepada Allah SWT ke neraka dan memasukkan mereka semua ke dalam neraka. Ini kandungan dari surat As-Saffat ayat 22 dan 23. Allah SWT berfirman di dalam surat Yasin 60, Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah kusampaikan kepada kalian semua, hai anak cucu Adam, melalui lisan para rasulku, para nabiku, bahwa janganlah kalian menyembah mentaati setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Wa ani'buduni haza sirotol mustaqim. Sembahlah aku, taatilah aku. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali aku. Itulah jalan yang lurus yang akan membawa kalian ridho dan mendapatkan surgaku. Itu ya, Yasin 60-61. Allah SWT menjelaskan, walakoda ba'asna fikulli ummati rusulah wa ani'buduni wajtanibut taghut. Bukankah telah kujelaskan bahwa aku telah mengutus rasul untuk setiap umat untuk menyeru kepada menyembah Allah dan tidak menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa setiap nabi itu mentuhankan Allah, mentauhidkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu esa. Tuhan itu tidak berbilang. Qul huwallahu ahad. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam misalnya, Allah SWT berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan selain aku yang patut kalian sembah. Sembahlah aku, kata Allah. Zaman Nabi Isa alaihissalam misalnya, wa qolal masihu ya bani adama, wa qolal masihu ya bani
Isra'i la'budula Rabbi wa Rabbukum. Wahai Bani Israel, kata Al-Masih alaihissalam. Atau yang sebut kita Isa alaihissalam. Sembahlah Tuhanmu, Tuhanku, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu mayusrik billahi pakoda harumallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa melakukan sesembahan selain Allah, menyekutukan Allah, maka haram surga bagi mereka. Ini zaman Al-Masih. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka di neraka. Ini bukan saya yang ngomong. Saya hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Boleh dicek di Al-Qur'an ya. Surah Al-Maidah ayat 72 misalnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam berbagai ayat. Sebagai peringatan, sebagai petunjuk bagi kita. Agar kita belajar, agar kita berpikir siapa Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang menciptakan. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan kamu semua, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa inilah yang sesungguhnya akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.